Berarti banyaknya peluang X sama dengan 0. Berarti banyaknya X sama dengan 0 per NX. Nah, tadi ada yang menjawab bahasanya banyak X sama dengan 0 adalah 1. Per NS-nya berapa, teman-teman? Banyaknya ruang sampel. 3. 8, Bu. Nah, betul. Siapa nih yang jawab? Mas Zadit ya? Apa Mas Ilham? Ilham. Ilham. Oh, ya, tapi Mas Zadit juga mencoba menjawab tadi ya. Tak nilai dulu. Sebentar, saya buka keaktifan dulu. Oke. 1/8. Jadi nilainya 1/8, teman-teman. Jadi untuk X, kalau X-nya sama dengan 1, berapa peluangnya berarti? Dengan cara yang sama, probabilitas X sama dengan 1, sama dengan NX sama dengan 1 per NS. Berapakah? NX sama dengan 1 berapa? NX sama dengan 1 ada berapa, teman-teman? 3, Bu. Oke, betul. Mas Zadit ya, 3 per NS-nya adalah 8. Oke. Iya, betul. Jadi begitu caranya ya. Nah, jadi 1/8, ini 3/8, 3/8, dan 1/8. Itu adalah peluang dari setiap variabel acaknya. Nilai dari variabel random. Sehingga, ini kan tadi yang kita sudah bahas nih, dari ruang sampelnya. Habis itu berapa kemungkinan yang mungkin terjadi setiap variabel acaknya. Itu nilainya adalah 0, 1, 2, dan 3, beserta dengan peluangnya. Nah, kita kan sudah bahas semuanya. Jadi, nilai dari variabel acak ini adalah nilai dari variabel acak yang mungkin, gitu ya. Beserta dengan peluangnya, ini adalah peluangnya, itu disebut dengan distribusi peluang. Begitu, teman-teman ya. Jadi ini satu gini ini adalah distribusi peluang. Jadi, yang perlu teman-teman pahami adalah variabel acak itu terbagi menjadi dua jenis, diskrit dan kontinu. Nah, ini kalian harus mengetahui dulu perbedaan antara diskrit dan kontinu. Karena untuk mendapatkan peluang dari variabel acak diskrit itu akan berbeda dengan mendapatkan peluang untuk variabel acak kontinu. Gitu, teman-teman. Jadi kita lihat ya perbedaannya. Jadi kalau di diskrit itu, ruang sampel yang mempunyai elemen terbatas atau berhingga atau terhitung tak terbatas, sedangkan kalau kontinu adalah ruang sampel yang elemennya dinyatakan dalam selang interval. Jadi di sini sebagai kata kunci, ruang sampelnya kalau yang diskrit adalah terbatas, terbatas atau finite atau berhingga, tapi dia itu atau juga di sini ya, atau terhitung tak terbatas. Jadi kalau diskrit itu syarat utamanya adalah counting. Counting, terhitung, 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu. Sedangkan kalau continue itu selangnya interval, teman-teman. Sebagai contoh ya, agar bisa membedakan. Jadi countingnya itu bisa, kalau yang di diskrit ya, countingnya itu bisa finite atau terbatas, atau counting yang infinite. Gitu, teman-teman. Nah, misalkan di sini sebagai contoh, X adalah variabel random yang menyatakan banyak mahasiswa dalam kelas. Nah, jadi X itu dijabarkan dalam 0, 1, 2, 3, sampai dengan 15.
Nah, menurut kalian ini variabel acaknya discrete atau continue nih? Discrete. Discrete. Siapa nih yang menjawab barusan? Zadit, Bu. Oke, betul Mas Zadit bahwasanya kalau variabel randomnya adalah seperti ini, berarti dia termasuk ke dalam discrete. Contoh lain, ya ini kalau variabel random Y itu adalah jumlah pasien dalam antrian poli umum, maka apakah ini termasuk discrete atau continue? Discrete, Bu. Oke, betul sekali Mas Ilham. Jadi kalau variabel randomnya seperti ini termasuk ke dalam discrete. Kita lanjut lagi. Kalau seperti ini, contohnya banyaknya kendaraan yang melewati gerbang tol, variabel random Z ini apakah termasuk discrete atau continue, teman-teman? Discrete. Discrete. Kon, kon, Continue. continue nggak sih? Discrete. Nah, ini ada beberapa perbedaan pendapat gitu ya. Tadi Mas Zadid, Mas Ilham bilang discrete, tapi tiba-tiba eh, beda lagi jawabannya. Continue kira-kira nih. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat bahwasanya di sini banyak kendaraan yang melewati gerbang tol. Itu kan adalah 0, 1, 2, 3, tapi ada titik-titik. Pasti teman-teman terkecoh dengan titik-titiknya. Nah, bisa dilihat di ciri-ciri dari variabel acak diskrit bahwasanya dia termasuk terhitung tak terbatas, teman-teman. Dia kan nggak ada batasnya tuh di situ. Kita nggak tahu banyak kendaraan yang melewati gerbang tol itu sampai berapa. Kan kita nggak ngerti. Makanya dia titik-titik seperti itu. Yang artinya dia infinite artinya. Kita nggak ngerti batasnya sampai mana. Tapi dia terhitung, dia counting. Jadi yang namanya counting itu 1, 2, 3. Nggak ada kan banyaknya kendaraan itu 15,5 misalkan. Nah, setengahnya itu kan nggak ada. Jadi counting itu adalah bilangan bulat. Yang dia ya bulat, nggak ada desimalnya. Gitu. Itu termasuk ke dalam discrete, teman-teman. Mau Jadi tanya, ini Bu. adalah, ya bagaimana Mas Ilham? Eh, kalau kayak gini nanti ngitung ruang sampelnya gimana, Bu? Kan itu tak terhingga, tak? Mm-mm. Hitung ruang sampelnya seperti apa? Nah, kalau teman-teman itu akan menghitung yang namanya peluang dari suatu fungsi, itu nggak ada ruang sampelnya, teman-teman. Jadi kita menghitung dari fungsi tersebut, gitu. Jadi kan kita ngomongin tentang bagaimana mencari peluang dari suatu fungsi nih, gitu ya. Jadi fungsi ternyata itu ada variabel acaknya terbagi jadi discrete sama continue. Kalau kita menghitungnya dari fungsi distribusi peluang. Gitu ya Mas Adit ya. Jadi tidak terbatas dari sini, tapi kita melihatnya dari suatu fungsi. Beda dengan yang kemarin. Kalau kemarin kan memang kita lihat dari kejadian. Kalau kita lihat dari kejadian, kita harus melihat ruang sampelnya. Kalau ini enggak, kita lihat dari fungsinya. Gitu. Oke? Iya, Bu. Kita lanjutkan. Nah, kalau yang seperti ini, besarnya debit air di sungai, itu apakah termasuk discrete atau continue? Continue, Bu. Nah, betul nih yang dikatakan oleh Mas Ilham, bahasanya besarnya debit air di sungai itu termasuk ke dalam continue karena selangnya interval yang seperti saya sampaikan tadi bahwasanya discrete itu adalah bilangan bulat yang dia 0, 1, 2, 3. Kalau debit air itu kan nggak mungkin cuma 1 liter atau satu apa namanya kan ya debitnya. Jadi kan pasti ada 1,2 liter misalkan, 1,3 liter dan seterusnya. Itu termasuk ke dalam continue. Sudah benar. Nah, kalau yang ini, sama waktu tunggu mendapatkan pekerjaan. Continue. Nah, ini benar yang disampaikan sama Mas. Jadi, kalau lama waktu tunggu, berarti dia termasuk ke dalam continue. Karena kita lamanya menunggu, misalkan nih, saya setelah lulus mendapatkan pekerjaannya selama 15 hari, misal. Jika 15 hari itu kalau ditelisik lebih dalam lagi, bisa 15 hari, 48 jam misalkan. Apa 23 jam, kalau ditelisik lebih jauh lagi 23 jam 40 menit, ditelisik jauh lagi 40 menit 29 detik, ditelisik lagi
29 detik, 1 milisecond, dan seterusnya. Nah, itu termasuk ke dalam continue. Karena dia berjenjang. Sedangkan kalau discrete kan enggak. Bulat dia. Ini yang User terakhir. Ya, gimana Mbak Nabila? continue itu apa sama aja sama nilai yang mungkin, Bu? Beda, Mbak. Jadi continue itu adalah bilangan real masuknya. Kalau bilangan real berarti dia ada bilangan pecahan di sana. Bilangan Oh, pecahan berarti dia bentuknya koma. Kalau kasarannya ya membedakannya. Jadi variabel discrete itu dia bilangannya adalah bulat 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau continue itu ada bilangan pecahan. Yang dia ada koma-komanya, desimalnya. Gitu sebagai apa pembedanya. Gitu ya. oh Jadi ya, selang interval. Kalau ini terakhir, banyak pasien per jam yang datang ke RS. Ini apakah discrete atau continue? Discrete. Continue, Bu. continue. Eh, Jangan terkecoh dengan per jamnya. Karena yang ditanyakan adalah banyak pasien. Ya kan? Berarti apa? Continue, Bu. Banyak pasien nih, apakah continue? betul kan Bu, discrete Bu. Karena terbatas waktunya. Oh, banyak pasien tuh. Jadi banyak pasien per jam itu kan bisa 15, 17. Kan nggak mungkin 15,5. Itu pasien separuhnya apa? Kepala doang. Kan enggak. Ya, ya Bu. Nah, ya. Terbanyak teman-teman. Kurang. Iya, jadi dilihat ya, yang ditanyakan itu subjeknya apa. Gitu. Karena pasien berarti dia termasuk discrete. Nah, ini saya rasa teman-teman sudah paham betul nih perbedaan antara discrete dan continue. Maka kita lanjut bagaimana cara mencari peluangnya. Gini ya teman-teman ya. Jadi di sini ada syarat PMF. Di sini dia bilangnya PMF, kepanjangan dari probability mass function atau fungsi massa probabilitas bahasa Indonesianya. Fungsi massa probabilitas. Nah, untuk apa ini namanya? Suatu fungsi itu termasuk ke dalam PMF atau tidak untuk variabel acak diskrit ya. Nah, itu syaratnya ada dua. Syarat yang pertama adalah seluruh peluang, seluruh nilai peluang dari semua kemungkinan nilai dari variabel acak itu lebih dari sama dengan 0, alias nilainya positif. Syarat pertama. Syarat yang kedua adalah jumlahan dari peluangnya sama dengan 1. Jumlahan dari seluruh peluang itu sama dengan 1. Maka ini disebut dengan probability mass function-nya. Gitu. Nah, sekarang ini kan tadi tabel ini itu adalah distribusi peluang yang telah kita kerjakan tadi di awal. Yang bagaimana kita mendapatkan banyaknya user yang dia puas terhadap pengguna tersebut yang tadi itu ya. Jadi distribusi peluangnya. Terus kita cek nih, apakah distribusi peluang ini merupakan probability mass function untuk variabel acak diskrit? Kita cek untuk syarat yang pertama. Apakah seluruh peluang dari masing-masing nilai di variabel acak itu sudah positif? Ya, Oke, berarti untuk syarat pertama terpenuhi. Syarat yang kedua adalah jumlahan dari seluruh peluang untuk seluruh variabel acak itu harus sama dengan 1. Berarti satu
Belum, Bu. Kok bisa, Mas Adit? Ayo coba dihitung mana? 1 tambah 3, piro? 4. 4 tambah 3. 7. Tuh. Oh iya, Tambah 1. 8 per 8. 8 hasilnya 1. Iya, Bu, benar, Bu. Nah, betul. 8 per 8 hasilnya adalah 1. Kok nggak bisa? Jadi, syarat yang pertama sudah terpenuhi, syarat yang kedua sudah terpenuhi, maka distribusi peluang ini termasuk ke dalam probability mass function atau fungsi massa dari peluang. Nah, terus kita lanjut lagi. Ada juga istilah yang disebutkan adalah fungsi CDF atau cumulative distribution function. Jadi dia kumulatifnya. Dari PMF bisa dicari CDF, demikian sebaliknya. Jadi untuk mendefinisikan CDF adalah seperti ini ya teman-teman ya. Kita langsung ke soal aja agar supaya teman-teman bisa lebih mudah memahami. Kalau rumus tok mungkin pelengen kalian ya, pusing. Misal gini ya. X memiliki fungsi massa peluang seperti berikut. Maka fungsi kumulatif distribusinya bagaimana? Jadi kita lihat di sini, ini adalah jumlahan. Kalau kita cek ya, dari rumusnya, ini adalah jumlahan dari yang sebelumnya. Jadi katakanlah, untuk kalau misalkan, jadi P1 itu sama dengan probabilitas X sama dengan 1, teman-teman. Jadi variabel acak yang nilainya 1 sama dengan setengah. Jadi variabel acak sama dengan 2 itu nilainya sepertiga probabilitasnya. Probabilitas X sama dengan 3 adalah 1/6. Nah, untuk mendapatkan kumulatif distribusi fungsinya, maka saat X-nya itu adalah, nih ya, ini X kecil ya, karena begini, ini strukturnya tulisannya adalah PX besar sama dengan X kecil. Gitu. Jadi 1 itu miliknya X kecil ini. Jadi kalau misalkan saya tuliskan X kecilnya adalah sama dengan 0, maka fungsi kumulatif distribusi function dari X sama dengan 0 itu adalah ini dulu, jangan di sini dulu, ini dulu deh. Kita cari peluangnya. Saat X-nya sama dengan 0, maka peluang dari X sama dengan 0 itu berapa? Berapa teman-teman? Kalau dilihat dari sini. Peluang saat X sama dengan 0 adalah 0, Bu. betul sekali. 0. Maka fungsi kumulatifnya, jadi CDF itu, kumulatif distribusi function itu F-nya besar ya. F0-nya adalah sama dengan 0. Ini. Pada saat X-nya sama dengan 1, maka probabilitas X sama dengan 1 adalah berapa? Satu per 2, Bu. Apa 2? Betul, 1/2. Maka fungsi kumulatifnya saat X sama dengan 1 itu adalah setengah. Lalu saat X-nya sama dengan 2,
Nah, ini kalau X-nya sama dengan 2, maka probabilitas X sama dengan 2 ditambah probabilitas X sama dengan 1. Gitu. Untuk mendapatkan yang namanya kumulatif X sama dengan 2. Berarti Jadi, 1/2 ditambah 1/3, Bu. betul. 1/2 tambah 1/3. 5/6. Gitu. Karena kumulatif jumlahan. Sebenarnya yang saat X sama dengan 1 itu adalah setengah ditambah 0. Sama dengan setengah. Jadi dijumlahkan dengan yang sebelumnya. Gitu Oh, yang teman-teman. dijumlahkan sama yang atasnya gitu ya, Bu. Betul, yang sebelumnya. Karena kan dia kumulatif. Oh Nah, ya. ini kalau saat X sama dengan 3, berarti kan probabilitas X sama dengan 3 ditambah sama dengan 2 ditambah probabilitas X sama dengan 1. Nah, itu adalah kumulatif, fungsi kumulatif dari X sama dengan 3. Berarti berapakah nilainya? 5/6 ditambah 1/6. Betul, adalah 6/6. Nah, itu Ini. disederhanakan 1 atau 6/6 aja, Bu? Sama saja, 6/6 boleh, 1 Sa- boleh, karena nilainya sama. Betul. Nah, sehingga kita bisa dapatkan nih fungsi kumulatifnya fx sama dengan, begini nanti teman-teman, pakai kurung kurawal besar. 0 saat x-nya kurang dari 1. Ya kan? Saat x-nya kurang dari 1, dia nilainya 0. Nah, terus saat fungsinya f1 itu adalah bernilai setengah, itu saat x-nya dia adalah bernilai 1. Ya kan kalau dia bernilai 1, kumulatifnya adalah setengah. Jadi kenapa kok ada sama dengan? Kalau kita ngomongin di garis bilangan ya teman-teman ya. Loh, garis bilangan ini ada 1, ini ada 2. Ini 1, ini 2. Maka satunya dia kan ngikut karena ada sama dengannya. Ini kan satunya ngikut nih. Satunya ngikut karena ada sama dengan. Kalau duanya dia nggak ngikut gitu. Jadi di sini nilai setengahnya itu. Nah, sama dengan kalau X-nya sama dengan 2, berarti kan di sini 5/6. Tapi X-nya adalah dari 2. Karena 2-nya ngikut yang di sini, teman-teman. Bukan ngikut yang di atas, ngikut yang di sini. Kurang dari 3. Nilainya 1 saat X-nya lebih dari sama dengan 3. Gitu. Jadi ini adalah fungsi CDF-nya. Cumulative Distribution Function. Oke? Ada yang ditanyakan? Masih bingungnya tuh yang atas itu loh, Bu. Tunggu ya, saya mau nyari. Mau ngambil casan dulu sebentar. Ini presentasi karena telat.
Oke, kita lanjut. Yang ini, yang bingung. Yang atas ini. Jadi kalau, ya apa yang jelas nanti? Jadi kan teman-teman sudah mendapatkan nih nilainya nih. Nilainya kan ini sudah didapatkan. Saya next dulu deh. Oh, jangan-jangan. Jadi kan teman-teman sudah dapat saat X-nya 0, fungsi kumulatif distribusinya berapa? Jadi kan dilihat di sini bahwasannya nilai dari variabel acaknya itu adalah 1, 2, dan 3. Kan? Nah, kalau kurang dari 1 nilainya, itu kan nilainya 0. Kurang dari 1. Sampai sini oke nggak? Yang ini sudah dipahami? Yang paling Sudah atas sendiri? Sudah. Oke. kita baca-baca ya sudah paham. Oh, sudah paham. Sip. Berarti bisa saya lanjutkan? Iya. Oke. Jadi begitu teman-teman, ini adalah fungsi kumulatif distribusinya. Yang artinya, kalau kita gambarkan begitu ya, karena kurang dari 1 adalah 0, maka di sini nggak ada garis apapun. Di sini nggak ada garis apapun. Terus pada saat dia nilainya 1, karena kan sama dengan 1 nih, dia nilainya adalah setengah di sini. Sampai ke sana. Sampai ke 2. Tapi nggak sampai 2. Kurang dari 2. Karena nilainya sama dengan 2 itu adalah 5/6. Di sini 5/6. Seterusnya, sampai ke 3 tapi nggak sampai 3. Karena sama dengan 3 itu adalah 1 nilainya sampai ke sana. Gitu. Ini kalau digambarkan secara menggunakan grafik begitu ya, CDF adalah seperti berikut, teman-teman. Nah, ini contoh begitu ya. Misalkan, jadi ini adalah suatu fungsi. Ini yang saya sebut. Fungsi probabilitas, fungsi massa probabilitas, atau probability mass function. Nah, notasi dari PMF itu adalah seperti ini, teman-teman. Kok nggak bisa saya? Notasinya adalah seperti ini. Tidak bisa ini. Notasinya adalah seperti ini untuk PMF, probability mass function-nya. Nah, di sini dia bilang tentukan nilai C sehingga fungsi ini merupakan fungsi massa peluang. Jadi kan tadi kita sudah belajar yang disebut atau syarat fungsi itu termasuk ke dalam PMF itu ada 2 syarat. Syarat yang pertama adalah setiap probabilitas X sama dengan XI lebih dari sama dengan 0 untuk setiap nilai I. Syarat yang kedua adalah jumlahan dari probabilitas tersebut sama dengan 1. Kan begitu. Nah, kita cek satu-satu nih, karena kita pengen tahu tentukan nilai C-nya, sehingga disebut sebagai fungsi massa peluang. Kita lihat syarat yang pertama, apabila kita X-nya dimasukkan ke dalam sini, apakah dia positif atau tidak nilainya. Jadi, ini itu termasuk ke dalam bentuk kombinasi, ya teman-teman ya, mendapatkan nilai kombinasi. Simbol kombinasi. Kalau semua nilai ini dimasukkan ke dalam kombinasinya, 4 kombinasi 0, atau 4 kombinasi 1, 4 kombinasi 2, sampai dengan 4 kombinasi 4, itu nilainya pasti positif. Tidak mungkin nilainya negatif. Maka syarat pertama terpenuhi. Lalu yang kedua adalah syaratnya semua jumlahan dari probabilitas itu adalah sama dengan 1. Sehingga kita harus cari satu persatu. Artinya apa? Kalau kita jabarkan ini ya, akan menjadi probabilitas X sama dengan 0 ditambah probabilitas X sama dengan 1 tambah probabilitas X sama dengan 2 ditambah probabilitas X sama dengan 3 ditambah probabilitas X sama dengan 4.
sama dengan 1. Kan gitu tadi jumlahannya sama dengan 1. Maka kita harus cari satu persatu. Nah, di sini fungsinya kan begini fungsinya. Nah, X sama dengan 0, X sama dengan 1 itu tergantung dari ini, teman-teman. Nah, ini kan tadi saya bilang, misalnya kalau dia bilangan bulat, berarti dia termasuk ke dalam diskrit. Berarti ini diskrit. Lihat diskrit enggaknya itu dari nilai X-nya itu tadi, nilai variabel acaknya. Oke. Nah, sekarang kita cari nilai probabilitas dari setiap nilai dari variabel acak tersebut. Probabilitasnya ada berapa? Jadi di sini kita masukkan nilainya kombinasi 4 kombinasi 0 per C ditambah 4 kombinasi 1 per C ditambah 4 kombinasi 2 per C ditambah 4 kombinasi 3 per C ditambah 4 kombinasi 4 per C sama dengan 1. Sampai sini ada yang masih bingung? Kalau aman saya lanjutkan. Aman, Bu. Oke. Terus kita nyari nilai kombinasinya. Kombinasi itu begini, teman-teman. Kombinasi N, X sama dengan N faktorial per N min X faktorial, X faktorial. Gitu, ini faktorial ya. Nah, sehingga kalau kita dapatkan rumusannya akan menjadi bagaimana? 4 faktorial per. Kira berarti yang bawah per berapa? N min X. Berarti 4 min? Min 1. Min Min. no. Min. Karena X-nya 0. Berarti 4 min 0. Ya. Ya, Bu. Berarti 4 min 0 adalah 4 faktorial. Kan begitu? Ya. X faktorial berarti 0 faktorial. Varian. Per C. Oh, no, per C nih. Karena yang ini itu adalah penjabaran yang atas. Sudah kan? Terus ditambah lagi di sini 4 faktorial per. Berarti yang bawah apa? Per berapa? 1. 4. 4. 4 min 1. Nah, Ya. berarti Oh, menjadi 3. 3 nah, faktorial 1 faktorial. nah, good. Ayo teruskan. Bagaimana lagi nih? Saya harus menulis apa? 4. Yang bawah? 0 faktorial. 2 faktorial. 2 Terus? 2 2. Oke. faktorial per C. Oke, lagi. 4 4 faktorial per 3. 1. Oh iya, ya 1. 1. 1 faktorial 3 faktorial. faktorial plus C. per C. Ya. Terus lagi gimana yang selanjutnya? Per 0 faktorial Per 4 faktorial per Oke, good. Jadi sekarang kita tinggal menghitung faktorialnya itu tadi. Jadi kalau kita hitung, kalau faktorial itu berarti misal 4 faktorial, gitu ya, sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kan begitu. Nah, sekarang di sini 4 faktorial per 4 faktorial. Berapakah nilainya? Bolehkah saya coret? Bisa dibagi? boleh soalnya atas sama bawah angkanya sama.
Oke, karena sama-sama 4 faktorial, maka Iya. bisa dicoret. Akhirnya nilainya adalah 1. 1 per C. Ditambah. Nah, sekarang di sini 4 faktorial per 3 faktorial, berarti kalau saya jabarkan faktorialnya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dibagi, kalau dia 3 faktorial, berarti 3 kali 2 kali 1. Ini boleh saya coret dong, ya kan? Boleh, tinggal 4. Oke. Tinggal 4, berarti 4 per C. Ditambah, sekarang kalau yang di sini 4 faktorial, berarti kan, coba bentar, saya hapus dulu. 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 2, per 2 dikali 1. Oke, coba saya tuliskan yang disampaikan oleh Mbak Nabila. 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1, ya kan? Dikali, karena ada 2 faktorial lagi. 2 Iya, kali 1. Berarti ini boleh saya coret dong. Ini kan 4 tuh. 2 kali 1 dikalikan 2 kali 1 adalah 4. Ya enggak? ya Bu. Hasilnya adalah, 6 per C. oke, good. Selanjutnya, ini sudah sama dengan yang sebelumnya. Tambah 1 per C. Sama dengan 1. Coba jumlahkan yang atas. Akhirnya berapa nilainya? 1 tambah 5. Mas Vivaldi, berapakah jumlahannya ini, Mas? Mas Vivaldi, Eh, yang ini? Satu tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1. Berapakah nilainya? Berapa, Mas Vivaldi? Satu, 1. kayaknya. Coba teman-teman yang lain. Mungkin Mas Ilham. satu enggak, Bu? Ini dijumlahkan dulu yang atas, Mas. 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1. Berapakah nilainya? 16. Oke, betul. Mbak Nabila. Oh, 16. Astagfirullah. Coba. 16 per C. 16 per C. Sama dengan 1. Maka C sama dengan berapa? 16. Oke, good. Nah, berarti kita sudah menjawab yang A, soal A, teman-teman. Tentukan nilai C, sehingga fungsi tersebut merupakan PMF, atau Probability Mass Function. Dan nilai C-nya adalah 16. Begitu caranya, ya. Ada yang mau ditanyakan Bu, sebelum ini saya lanjut? Ya? cara nomor A segini, Bu. Heeh. Cara nomor A segini. Gitu. Yang pada intinya adalah kita mau mencari nilai C dengan syarat dari PMF. Syarat dari PMF adalah jumlahan sama dengan 1. Gitu. Kita terus tinggal nyari nilai C-nya berapa.
Gitu ya. Terus kita coba. Sehingga kita dapatkan C-nya sama dengan 16. Lalu, karena C-nya sudah kita ketahui, berarti ini menjadi 16, teman-teman, yang di sini. Ini menjadi 16. Berarti 4 kombinasi X per 16 jadinya. Untuk menjawab yang B, jangan tetap C. Gitu. Hitung P sama dengan probabilitas saat X sama dengan 2. Berarti probabilitas X sama dengan 2 sama dengan 4 kombinasi 2 per 16. Gitu jadinya. Sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial dengan cara yang sama tadi per 16. Nah, sama dengan berapa tadi? 4 dikali 6. ya 4 dikali 3 kali 2 kali 1 per 4. 2 Kan? per Ya. 4. 4-nya bisa dicoret sehingga menjadi 3 kali 2 kali 1. Berarti kan 6. 6 per Betul. Good. Betul, Mbak Nabila. 6 per 16 jadi probabilitasnya. Jadi, kita bisa mencari nilai suatu probabilitas dari suatu fungsi, teman-teman. Intinya itu. Fungsinya adalah ini. Gitu. Tapi harus dicek dulu, apakah fungsi ini adalah PMF atau probability mass function. Kalau dia probability mass function, berarti kita bisa mendapatkan mendapatkan nilai dari probabilitasnya. Gitu, teman-teman. Good. Sudah benar. Nah, sekarang kita tentukan nilai dari F3. Nah, karena dia F, berarti ini adalah CDF, Cumulative Distribution Function. Sehingga, kalau F-nya 3, maka probabilitas dari X ini kan berarti F-nya 3 di sini. Yang artinya kita harus menjumlah sini. Nah, gitu. Menjumlah sebelumnya. Menjumlah Berarti nilai probabilitas. mulai Gimana, dari Mbak? Mulai dari 0. Betul. Gitu. Kita menjumlahkan probabilitas X sama dengan 0 ditambah probabilitas 1, 2, 3. Nah, caranya bagaimana mencarinya? Sama dengan yang B. Caranya seperti ini. Untuk mendapatkan nilai probabilitas saat X-nya 0, saat 1, saat 2, saat 3. Gitu ya. ya, Bu. Oke. Nah, susunlah tabel distribusi peluang dari X. Berarti ya tadi ini pada saat X-nya 0, 1, 2, 3, 4. Nilai probabilitasnya berapa? Jadi kan teman-teman harus cari dulu. Tadi itu saat X-nya 0 per 16 kalau nggak salah. Saat X-nya 1 berapa? Saat X-nya 2 itu sudah dibahas 6 per 16 dan seterusnya. Ini saya lupa berapa tadi. Terus kalau dijumlahkan harus sama dengan 1. Gitu. Ya. Iya, Bu. Oke, bisa saya lanjut? Nah, Nah, ini adalah kalau kita mencari peluang dari fungsi variabel acak diskrit. Kalau misalnya, kalau variabel acaknya adalah kontinu, nah lain lagi teman-teman. Kalau tadi adalah PMF, probability mass function, kalau ini fungsinya adalah probability density function. Berarti peluang dari fungsi kepadatan. Fungsi kepadatan peluang, bahasa Indonesianya. Kalau tadi fungsi massa probabilitas, yang ini fungsi kepadatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. PDF. Nah, notasinya adalah fx kecil ini. Kalau tadi CDF adalah F besar, yang ini F kecil. Kalau tadi adalah PMF, probabilitasnya P-nya gini, ya kan? Nah, ini PX sama dengan X. Ini adalah PMF. Kalau yang kontinu dia pakai Fx kecil, tapi disebutnya dengan PDF. Nah, suatu fungsi dikatakan PDF
probability density function jika memiliki karakteristik dua karakteristiknya. Sama dengan yang tadi, bahwasanya nilai dari fungsi tersebut adalah lebih dari sama dengan 0 alias positif. Dan yang kedua adalah integralnya sama dengan 1. Kalau tadi discrete itu kan jumlahannya yang sama dengan 1. Karena ini kontinu itu berarti bentuk fungsinya adalah suatu kurva. Jadi kita mau melihat luasan, berapa luasan di bawah kurva tersebut. Untuk mendapatkan luasan di bawah kurva, maka teman-teman bisa mencarinya dengan integral. Makanya ini untuk mendapatkan syarat dari PDF itu adalah dengan menggunakan integral, bukan menggunakan summary atau jumlahan. Integral dari fungsi tersebut sama dengan 1. Jadi begitu. Karakteristiknya ada 2. Nah, jadi kalau cumulative distribution function-nya, cumulative distribution function masih sama, CDF-nya untuk kontinu maupun discrete, notasinya adalah fx tapi f besar, gitu ya. Nah, dia sama menggunakan integral juga, tapi sampai dengan batas integralnya adalah A. Gitu. Oke, kita langsung aja ke soal, teman-teman. Misalkan adalah seperti ini. Jadi suatu fungsi itu adalah 2x. Jadi tidak semua fungsi bisa dicari probabilitasnya, teman-teman ya. Tidak semua fungsi. Hanya fungsi yang PDF ataupun fungsi yang PFF saja yang memenuhi syarat kedua itu tadi. Memenuhi syarat PNF dan memenuhi syarat PDF. Kalau memenuhi syarat sudah ya, maka kita bisa mendapatkan nilai peluangnya. Gitu. Oke ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, good. Jadi kita lanjutkan. Makanya, di sini yang nomor A, tunjukkan bahwa fungsi peluang dari fx adalah merupakan sebuah PDF. Jadi kita tunjukkan dulu, benar nggak dia PDF? Kalau benar, berarti kita bisa menghitung yang poin B. Berapa probabilitasnya? Kalau dia ternyata bukan PDF, kita nggak bisa ngitung probabilitasnya. Gitu, teman-teman. Makanya ada syaratnya itu tadi. Yang harus dipenuhi keduanya. Ya kan ada 2 syarat. Keduanya harus dipenuhi. Baru kita bisa mendapatkan peluangnya. Nah, sekarang kita cek dulu nih. Ada suatu fungsi. Fungsinya seperti ini. Nah, dia itu X-nya. Kan kalau tadi X-nya 0, 1, 2, 3. Nah, ini X-nya adalah sebuah interval. Dari 0 sampai dengan 1. Nah, kalau dari 0 sampai dengan 1, berarti kan nilainya bisa 0,1, 0,19, 0,1999, itu kan juga termasuk ke dalamnya. Maka dia disebut dengan kontinu. Ada desimalnya di sana. Gitu. Jadi untuk mengecek apakah dia kontinu atau discrete, teman-teman lihat variabel acaknya. Ini kan X adalah variabel acak. Oke. Sekarang kita harus menunjukkan apakah fungsi ini adalah PDF atau bukan, probability density function atau bukan. Nah, syaratnya ada 2. Yang pertama adalah apa tadi saya kok tiba-tiba lupa? Oh, fx sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0. Berarti nilainya harus positif. Nah, untuk mengetahui nilainya positif atau enggak, kita masukkan aja nilai variabel acak itu ke dalam X. Saat 2 dikalikan 0, nilainya kan 0. 2 dikalikan 1, nilainya 2. Berarti kan nilainya antara 0 sampai 2. Berarti kan dia positif dong. Nggak mungkin nilainya negatif kan? Berarti syarat 1 terpenuhi. Karena positif semua nilainya. Lalu syarat yang kedua adalah integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari fx sama dengan 1. Nah, ini berarti kita harus cek. Sekarang integral
mintanya kan seperti ini syarat keduanya. Sedangkan domain dari fungsi ini adalah dari 0 sampai dengan 1. Berarti, kan kalau saya gambarkan ke dalam bilangan acak, garis bilangan, ini kan minta hingga tuh. Kalau sampai ke sana terus itu adalah minta hingga. Ke sana terus adalah plus tak hingga. Terus fungsi ini dia bernilai 2x pada saat x-nya adalah dari 0 sampai dengan 1. Betul nggak? Berarti dari 0 sampai dengan 1 itu fungsinya bernilai 2x. Nah, di sini ada dia bilang 0 untuk x lainnya. Berarti selain 0 sampai 1 nilainya adalah 0. Kan begitu? Maka untuk mendapatkan integral ini, kita menuliskannya adalah integral min tak hingga sampai dengan 0 dx ditambah ini yang saya tuliskan, ditambah terus yang ini 0 sampai 1 adalah 2x dx ditambah integral terus sampai sini 1 sampai plus tak hingga 0 dx sama dengan 1. Sampai sini bisa dipahami? Gimana? Bisa saya lanjutkan? Bisa, Bu, bisa. Oke. Sekarang integral dari 0 itu adalah 0, teman-teman. Integral dari 0 adalah 0, maka kita tuliskan 0. Plus. Sekarang integral dari 2x dx. Jadi 2 itu bisa keluar karena dia tidak mengandung x. Berarti kan 2 dikalikan x, kan? Sama dengan begitu. Berarti 2 bisa keluar. Karena dia tidak mengandung x. Jadi x-nya tetap di dalam. Jadi dx berarti kan dia diintegralkan terhadap x. 0 sampai 1, ini x dx. Ditambah 0, sama dengan 1. Nah, sekarang integral x. Kita harus mendapatkan integral x. Jadi, kalau secara rumus umumnya, integral dari x dx itu adalah integral dari xn. Tak cukup. Integral dari x pangkat n itu adalah 1 n plus 1 x pangkat n plus 1. Kalau dia tak tentu, integralnya tidak punya domain, maka plus c. Ada konstanta. Kalau integralnya itu ada domainnya, kayak ini kan ada domain nih, ini yang disebut dengan domain. Maka plus c-nya nggak usah ditulis. Gitu. Nah, jadi rumus umumnya adalah seperti ini. Integral x pangkat n itu sama dengan 1 per n plus 1 dikalikan x pangkat n plus 1. Sekarang, kalau integralnya adalah integral dari x, maka bagaimana? Kalau integral x berarti n-nya berapa, teman-teman? N-nya berapa? Kalau integral x. Nol, Bu. Kalau x itu adalah integral, pangkatnya 0, n-nya 0, berarti x pangkat 0 itu adalah 1. Kalau cuma x gini aja, berarti pangkatnya adalah 1.
Ya kan? Ya, X Bu. pangkat. Nah, berarti kita masukkan ke rumus umum ini, Rek. Yang artinya 2, akhirnya berapa? 1 per berapa tuh? N plus 1. 1 per 1/1. N-nya kan 1. Berarti, Ya, 1, 2. nah, 2. Karena 1 plus 1. Ya, betul. Berarti X, ini N plus 1. Berarti X pangkat 2. Oke, good. 2. Di sini nggak pakai plus C karena kita punya domain. Domainnya adalah dari 0 sampai dengan 1. Ini plus 0, nggak usah saya tuliskan. Jadi sama dengan 1. Setelah itu, karena dia punya domain, domain ini dimasukkan ke dalam X, teman-teman. Sehingga 2 dikali setengah. 2 dikali setengah itu piro? 2 dikali setengah. 1. Tuh. Betul, good. 1. Berarti, ini kan bisa saya coret begini, hasilnya 1. Sehingga, yang domain integral itu masukkan ke dalam nilai X, teman-teman. Jadi 1 kuadrat dikurangi 0 kuadrat sama dengan 1. Berarti 1 kuadrat adalah 1. Oke, 1 dikurangi 0 sama dengan 1. 1 sama dengan 1. Terbukti. Bahwasanya PDF ini, fungsi ini adalah suatu PDF. Suatu probability density function. Yang artinya kita bisa mencari peluang dari fungsi ini. Gitu. Karena 2 syarat tersebut terpenuhi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa saya lanjutkan? Ya, Bu, bisa. Oke, sekarang kita hitung yang B. Hitung probabilitas saat X-nya kurang dari setengah, terus lebih dari setengah, kurang dari 1. Kita lihat di sini. Nah, berarti kalau ada seperti itu, kita menggunakan rumus yang ini, teman-teman. Integral A sampai B fx dx. Berarti integral dari setengah sampai 1. Nah, domain setengah sampai 1 itu ada di sini kan? Bukan di sini. Nah, karena integralnya setengah sampai 1 ada di sini, maka fungsinya adalah 2x, teman-teman. Nah, sehingga kita cari lagi integralnya. Ini untuk probabilitas setengah X sama dengan 2 integral setengah, karena 2 boleh keluar, yang diintegralkan adalah variabel X-nya. Nah, sama dengan yang tadi, 2 dikali setengah X pangkat setengah
dengan domain setengah sampai 1. Berarti sama dengan, ini bisa saya coret, maka tinggal X-nya aja. 1, dimasukkanlah domainnya itu ke dalam X tersebut. 1 pangkat setengah dikurangi setengah pangkat setengah. Piro? Berapa 1 pangkat setengah? Kan akar 1. Akar 1 berapa? 1 dikurangi setengah pangkat setengah. Setengah. Setengah, Bu. Setengah pangkat setengah, setengah. Bukan. Kalau setengah pangkat 1 baru setengah. Seperempat. Seperempat. Bentar ya, saya balas WA dulu. Oke. Hmm. Sorry. Setengah pangkat setengah bukan seperempat. Kalau setengah pangkat 2 baru seperempat. Karena setengah kali setengah. Kalau setengah pangkat setengah itu kan berarti akar dari setengah. Kurangi akar dari setengah. Kan begini. Berarti 1 min akar 1 per akar 2. 1 min akar 1 adalah 1 per akar 2. Itu akar 2 itu piro nilainya? Tak itu kalkulator sih, Rek. 1 min 0,7. Berarti nilainya adalah 0,3. Tuh. Begini hasilnya. Oke? Ya, Bu. Sekarang kita hitung CDF-nya, kumulatif distribusi function. Saat X-nya sama dengan 0, maka F0 sama dengan 0. Karena termasuk ke dalam X lainnya. Kalau X lainnya adalah 0. Karena 0 ini nggak masuk ke sini ya. Dia nggak ada sama dengannya. Lain kalau ada sama dengannya. Jadi 0 tidak termasuk ke dalam fungsi yang atas. 0 termasuk ke dalam fungsi yang bawah. Jadi saat X-nya sama dengan 0, maka dia 0. Lalu saat X-nya adalah, sorry, ini kan bukan bukan diskrit. Kalau diskrit seperti tadi, ini continue ya teman-teman ya. Ini Kalau continue beda lagi ceritanya. Continue begini ceritanya teman-teman, menggunakan rumus yang ini. Lali aku. Makanya kok di jumlah harusnya adalah di integral nyari CDF-nya. Ini. Berarti FA sama dengan PX kurang dari sama dengan A integral dari minta hingga per A. Nah, berarti FA sama dengan integral minta hingga sampai A F A
F apa? Oh, Fx. X dx. Sehingga sama dengan integral minta hingga sampai A, Fx-nya adalah 2x dx. Jadi sama dengan integral, karena begini, kalau kita gambarkan ke dalam garis bilangan, yang seperti tadi ini minta hingga, ini plus tak hingga. Nah, dia mintanya minta hingga sampai A. Padahal, ini salah. Padahal di sini, sorry, ini. Sehingga ini 0, ini 1. Gitu kan? Nah, yang dia dinamakan dengan Fx, itu kan ada di antara domain 0 sampai 1. Berarti, nanti penulisannya adalah integralnya seperti ini, teman-teman. Minta hingga sampai dengan 0, itu adalah 0 dx, ditambah 0 sampai A, adalah 2x dx. Karena kita nggak tahu A-nya itu, dia mintanya batasnya adalah A. Ini kan tergantung dari ini, tergantung dari fungsi keberapa, gitu teman-teman. Jadi notasinya adalah A, sampai integral ke A. Lain kalau fungsinya itu adalah sampai misalkan di sini setengah, maka 0 sampai setengah nanti domainnya, gitu. Jadi ini fungsi CDF secara umum. Jadi dia pakainya A. Sehingga karena ini adalah integral dari 0, maka kita 0 nilainya kan, ditambah 2 integral dari 0 A 2x dx. Sama dengan 0 ditambah 2. Oh, ini 2-nya sudah keluar ya. 2 setengah x kuadrat. Nah, kan tadi kan gitu, setengah x kuadrat dengan domain 0 sampai 2. Sama dengan ini coret-coret. Ini A. Berarti kita masukkan 0 kuadrat dikurangi A kuadrat. Sehingga notasinya adalah kok negatif ya? Negatif A kuadrat. Seperti ada yang salah ini. Sebentar. Apa yang keliru dari soal ini ya? Oh, ini yang saya salah. Kok dari bawah? Harusnya kan dari atas. A kuadrat dikurangi 0 kuadrat. Sorry. Kan domain atas dulu. A kuadrat dikurangi 0 kuadrat sama dengan A kuadrat. Jadi yang dimasukkan yang domain atas dulu ke sini. Gitu teman-teman. Sehingga FA-nya
itu adalah A kuadrat. Jadi gini, FA fungsi kumulatif distribusinya A kuadrat untuk dia 0. Gini berarti penulisannya. 0 untuk A kurang dari 0. Terus dia akan bernilai A kuadrat untuk A bernilai antara 0 ini adalah ini X, ini sama dengan A. Ini. Berarti nilai FA-nya itu adalah A kuadrat. Jadi tergantung dari A-nya. Pokoknya A-nya itu adalah domainnya. Domainnya itu sampai dengan ini. Tinggal dimasukkan ke dalam sini. Kalau misalkan A-nya itu adalah setengah, maka FA-nya adalah setengah kuadrat. Nilainya adalah 1/4. Itu teman-teman. Nah, kalau kita gambarkan ke dalam grafik fungsi CDF, maka akan menjadi seperti ini. Karena dia ini adalah A kuadrat, berarti kan dia fungsi kuadratik. Kalau fungsi kuadratik itu kalau digambarkan begini, teman-teman. Nah, sedangkan ini adalah fungsi kuadratik yang positif, makanya di sini kan negatif. Ini nggak usah. Sehingga akan begini. Set, gitu. Nilainya ini adalah sampai dengan A. Kalau lebih dari itu, set, nilainya adalah 1. Kalau nilainya adalah 1. Oh, berarti di sini gini. Kurang dari 1. Kalau lebih dari 1, dia nilainya adalah 1. Karena kalau 1 dimasukkan ke sini, maka nilainya adalah 1. Berarti di sini dihapus dulu. 1 untuk A lebih dari sama dengan 1. Ya apa? Bisa dipahami nggak? Nanti sampai Rora. Insya Allah Bu, pelan-pelan. Iya, pelan-pelan ya. Ah. Ya, kalau misalkan kalian waktu belajar, ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan kepada saya untuk di pertemuan berikutnya. Ini nanti kan rekotannya di LMS ada ya Bu? Insya Allah ya. Soalnya Ya. kadang-kadang saya sudah nge-record, tapi terus tersimpannya itu tidak anu. Dari Ini saya kemarin sudah record belum? sudah di LMS, soalnya nggak ada rekotan yang selama Zoom kemarin-kemarin ya Bu? Karena memang ternyata saya mengiranya sudah record, ternyata belum. Itu kan. Terus yang kedua itu ada, sudah saya record, tapi terus tidak tahu nih simpannya di mana. Itu ini saya coba ya, insya Allah ya, yang sekarang ini. Semoga apa bisa terdeteksi ini tersimpannya di mana. Nanti insya Allah setelah ini langsung saya upload aja biar nggak lupa-lupa. Oke, terus kita lanjutkan. Jadi ini untuk variabel acak versus variabel continue gitu ya teman-teman ya. Sebagai perbandingan, kalau discrete berarti dia itu adalah PMF, fungsi massa probabilitas seperti tadi. Kalau continue istilahnya itu adalah PDF, probability density function atau fungsi densitas atau fungsi kepadatan peluang. Gitu. Nah, notasinya beda juga teman-teman. Kalau yang dia discrete itu berarti dia menggunakan peluang yang seperti ini. Kalau yang continue dia pakai yang fx. Dan ininya adalah kalau yang discrete itu bulat. Kalau yang continue ini adalah interval.
Ya. Nah, terus kalau yang diskrit itu adalah bisa mencari nilai titik. Titik itu berarti misal saya ingin mencari probabilitas saat X-nya sama dengan 3 titik kan, itu bisa dicari. Kalau kontinu nggak bisa. Kalau yang dia interval, maka untuk mendapatkan nilai diskritnya adalah seperti ini, teman-teman. Kalau kontinu, nah rumusnya adalah begini. Rumusnya berarti jumlahan saat X-nya sama dengan A sampai dengan X-nya sama dengan B dijumlah. Sedangkan kalau intervalnya begini, yang kontinu, maka kita mendapatkannya dengan menggunakan integral. Integral dari batas A sampai B. Gitu. Nah, terus kalau yang diskrit itu syarat sebagai distribusi peluangnya sama, yang ini adalah positif, yang ini juga positif, sama nilainya harus positif. Yang ini jumlahnya adalah 1, yang ini adalah integralnya sama dengan 1. Terus, nah kalau fungsi distribusi kumulatifnya, untuk mendapatkan fungsi distribusi kumulatif dari diskrit, berarti kita menjumlahkan dengan peluang yang sebelumnya. Ya, lalu pada saat kita gambarkan ke dalam fungsi CDF, maka kurvanya akan menjadi seperti ini, kurva yang dia discontinue. Sedangkan kalau continue, maka fungsi dari CDF-nya itu adalah dengan menggunakan integral. Pada saat kita gambarkan fungsi tersebut, maka kurvanya adalah kurva yang garisnya tidak putus-putus, tidak discontinue, teman-teman. Beda kalau diskrit. Diskrit itu pasti putus-putus kalau gambarnya. Jadi titik-titik gitu ya. Sedangkan kalau ini sudah bentuk kurva yang dia langsung seret gitu. Continue dia, tidak akan putus. Gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak? Insya Allah, Bu. Oke, ya, saya coba materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya. Mute. Kalau misalkan hari Kamis ini teman-teman ada perkuliahan lagi, kita bisa nggak? Kan Kamis kita sebenarnya UTS-nya Bu Reni, Bu. masa UTS-nya seharian, bulannya UTS-nya jam berapa? Belum keluar jadwalnya. Saya kan sebenarnya ada jadwal tuh hari Kamis untuk Ya, praktikum kan. Nah, kita pakai jadwal itu aja untuk apa pertemuan lagi gitu, sesuai dengan jadwal di SIA gimana? bisa Bu, nanti saya tanyakan Bu Reni juga ya Bu, UTS-nya jam berapa. Bu Reni itu ada jadwal nggak di hari Kamis? Ada jadwalnya Bu Reni, Bu, Kamis itu. Ya, harusnya kan berarti jadwal UTS-nya sesuai dengan jadwal yang di hari Kamis itu kan. Ya, Sama dengan saya, berarti nanti perkuliahan sesuai dengan jadwal yang ada di SIA untuk kuliah saya. iya Bu. Mungkin Bu Reni itu jam 08.45 Bu, seperti biasanya. Sampai jam piro? Nggak tahu ya Bu kalau UTS Bu. Biasanya. Biasanya jam 10-an lebih gitu Bu.
Hampir si setengah 11. Saya lihat jadwalnya saya dulu ya, jadwal mengajar. Hmm. Kamis kita jam setengah 11 berarti setelah Bu Reni ya, setelah kalian UTS, nanti dengan saya. Gimana? Atau maunya kalian full nggak hari Kamis? Selain Enggak, Bu. UTS-nya Bu Reni, ada jadwal lain? Enggak Ad- ada. ada Pak Reza. Oh Jam iya. berapa tuh? Jam berapa Reza? Kalau Pak Reza itu jam berapa mau, Bu. Sore atau malam itu beliau mau, Bu. Nggak siang ya, nggak ya. Boten. Gimana kalau kita siang aja? Jam 12. Setengah satu deh, 12.30. Bisa, Bu. Oke, hari Kamis ya, 12.30 sampai selesai. Jadi minggu depannya kita UTS. Gimana kalau gitu? Boleh, Bu. UTS-nya Senin ya, Bu, berarti. Maunya Senin atau Kamis? Bebas deh. Senin aja, Bu. Boleh, Senin boleh. Bu, itu Tapi, praktikum eh, kita jadi tidak ada UTS, Bu, langsung UAS. iya wes, langsung UAS aja nanti sekalian. Jadi UASnya itu nanti kalian akan menyelesaikan suatu permasalahan real, datanya real, bukan ngambil dari buku kayak yang kemarin, datanya real, terus kalian selesaikan dengan menggunakan metode statistik. Nah, penyelesaian dengan menggunakan metode statistik itu kan pasti menggunakan software. Jadi di situ ada praktikumnya. Jadi sekalian saya akan menilai praktikum dari situ, juga menilai teori dari situ juga. Ya apa lek ngono? Ya, Bu. Oke. Oke deh. Sip. Saya tunggu ya.
Tunggu rek, masuk ditinggal turu aku ya. Saya mau mencari materinya nih kok. Gak ono. Tunggu sebentar ya. Iya, Bu. Oke, ini dia. Jadi kita masuk ke expected value atau nilai harapan, teman-teman ya. Jadi dengan nilai harapan ini kita bisa mendapatkan rata-rata maupun varians. Jadi di sini ada beberapa macam nilai harapan yang dapat merepresentasikan suatu data. Dia bilang kalau expected value itu bisa untuk mencari nilai min rata-rata dan juga untuk mendapatkan nilai varians. Gitu teman-teman. Jadi dari suatu fungsi, selain kita mendapatkan probabilitas dari fungsi tersebut, kita juga bisa mendapatkan nilai min dan variansnya. Bagaimana kita mendapatkan min dan variansnya, ya, kita yang bahas dengan menggunakan nilai harapan itu. Nah, jadi dengan di distribusi probabilitas itu, teman-teman, yang seperti kita bahas yang di awal, bahwasanya distribusi probabilitas kan ada banyak sekali. Nah, ternyata kita juga selain bisa mendapatkan peluang dari distribusi probabilitas itu, kita juga bisa mendapatkan nilai min dan variansnya. Nah, saya belum masuk ke distribusi peluang yang banyak sekali tadi, tapi kita berbicara secara konsepnya dulu. Ya, bahwasanya untuk variabel random discrete, ya, untuk mendapatkannya kita bisa menggunakan nilai expected value yang seperti ini, teman-teman, rumusnya. Menggunakan jumlahan sigma xi probabilitas pxi. Sedangkan kalau continue, nah, nilai harapannya adalah seperti ini, teman-teman. Dengan menggunakan integral. Integral A sampai B, X dikalikan Fx. Gitu. Dengan batas X adalah kurang dari A. Jadi, nah, jadi sebagai contoh gitu ya teman-teman ya, kita langsung aja nih dicontoh nih, biar teman-teman bisa membayangkan gitu ya. Contohnya ini saya buat seperti ini, buat dua. Contohnya ya. Sebuah klub lokal gitu ya berencana menginvestasikan 10.000 untuk menyelenggarakan pertandingan sepak bola. Selanjutnya untuk menjual tiket senilai 15.000. Namun, jika turun hujan pada hari pertama, maka tiket tidak akan terjual dan semua uang yang diinvestasikan akan hilang. Nah, jadi dia investasi 10.000 nih untuk menyelenggarakan sepak bola pertandingannya. Dengan harapannya itu mereka bisa menjual tiket senilai 15.000. Berarti kan untung dong dia. Tapi kalau turun hujan,
tiketnya tidak akan terjual dan semua uang yang diinvestasikan akan hilang. Menurut ramalan cuaca, ada kemungkinan 20% hujan. Nah, apakah ini investasi yang bagus? Itu teman-teman. Untuk mendapatkan keputusan apakah kita harus melakukan investasi atau tidak, kita bisa mencari dengan menggunakan expected value-nya atau apa itu namanya, nilai harapannya. Jadi kalau tadi sebagai contoh ya teman-teman ya, apa rumusnya? Rumus dari expected value itu adalah sigma. Salah nih. Hapus. Expected value dari X itu adalah sigma X dikalikan PX. Gitu teman-teman. Nah ini jumlahan loh ya. Nah yang artinya kita lihat ada dua kejadian, yaitu hujan apa enggak hujan, kan gitu. Pada saat dia itu hujan, berarti probabilitas dia hujan adalah 0,2, ya kan? Pendapatannya adalah 15.000. Kalau hujan berarti pendapatannya 0 ya, karena rugi ya dia ya. Kan karena dia tidak bisa menjual tiket kalau hujan. Sedangkan kalau tidak hujan, berapa probabilitas tidak hujan teman-teman? Coba. Probabilitas tidak hujan, sopo? Piro? Nilainya? 15, Bu. Probabilitas kok 15 itu sokon di. Probabilitas nilainya dari 0 sampai 1. 0, Bu. 0,8. Oke, betul Zadit ya, 0,8. Diki, Ilham, Bu. Bu. Oh, Ilham. Betul Mas Ilham. Jadi karena kalau hujan dia probabilitasnya 0,2, maka kalau tidak hujan nilainya 0,8 gitu. Dengan pendapatannya 15.000. Betul 15.000 gitu. Maka kita cari rata-rata pendapatannya. Nilai expected value dari X sama dengan jumlahan. Ya, X-nya itu adalah pendapatan dengan X adalah pendapatan. Maka ekspektasi dari X dengan X adalah pendapatan sama dengan sigma X dikalikan PX. Sama dengan X-nya, pendapatannya adalah 0 kalau dia hujan. Ya kan? Kalau dia hujan, 0,2. Ditambah, kan jumlahan nih teman-teman. Jumlahan ditambah X-nya adalah 15.000 dikalikan PX-nya, probabilitasnya 0,8. Gitu. Berarti di sini 0 kali 0,2 adalah 0 ditambah 15.000 kali 0,8, piro? Gak kalkulator sih. 15.000 kali 0,8.
sama dengan 12.000, teman-teman, 12.000. Berarti estimasi dari pendapatannya itu adalah 12.000. Sehingga kalau dari expected ini adalah expected pendapatannya. Jadi pendapatannya itu harapannya adalah sebanyak 12.000, teman-teman. Dengan memperhitungkan ada kemungkinan hujan dan tidak. Nah, sehingga kalau kita ingin mendapatkan expected harapan keuntungannya, maka pendapatan tadi 12.000 dikurangi dengan investasinya 10.000. Maka kira-kira 2.000-an keuntungannya. Sehingga kalau dari perhitungan ini dengan menggunakan nilai expected value rata-rata pendapatannya, maka keputusannya adalah ini adalah investasi yang bagus karena harapan keuntungannya itu positif. Kalau misal harapan keuntungannya itu negatif, berarti ya ini investasi yang jelek, jangan diteruskan gitu karena menyebabkan kerugian. Karena positif, maka bisa diinvestasikan. Gitu ya. Bisa dipahami, teman-teman? Oke, berarti kita lanjut ke yang soal nomor 2. Soal nomor 2, ya. Nah, di sini dia bilang jika X adalah masa kerja baterai dinyatakan dalam fungsi PDF berikut, berarti dia termasuk ke dalam fungsi apa itu namanya? Continue. Ya, kalau continue, expected value-nya, nilainya itu nggak pakai sigmaan lagi, tapi gunakan integral, teman-teman. Integral dari A sampai B. X dikalikan X. Mesti dikalikan X ya. X dikalikan fungsinya. Kalau yang diskrit tadi, X dikalikan dengan probabilitasnya. Gitu. Nah, sehingga kalau misalkan rumusnya adalah seperti ini, apa fungsinya adalah seperti ini, bagaimana kita mendapatkan nilai expected value-nya. Jadi, expected value-nya adalah E, expected dari X, di mana X adalah masa kerja baterai, sama dengan integral dari dia X-nya lebih dari 100, teman-teman ya. Kalau lebih dari 100, berarti 100 ini adalah domain bawah. Lebih dari 100, berarti dia sampai ke tak hingga. Ya kan? Ini adalah 20.000 per X pangkat 3 dx. Tuh. Berarti kita mainnya integral lagi nih. Sehingga untuk mendapatkannya saya tulis di sini ya, biar panjang. EX berarti 2.000-nya bisa 20.000-nya bisa dikeluarkan, 100 sampai tak hingga, seper X pangkat 3 dx. Gitu. Jangan lupa di sini ada X-nya, teman-teman. Sorry. Lali. Rumusnya nggak hanya integral fx saja, tapi x dikalikan fx. Ya, jadi kan rumus umumnya, saya tak tulis rumus umumnya, dan nggak bingung kalian. Integral dari A sampai B, X dikalikan fx dx. Ini rumusnya. Berarti integral
A-nya karena X lebih dari sama lebih besar 100, berarti 100 adalah batas bawah karena lebih dari itu. Ini sampai tak hingga X dikalikan 20.000 per X pangkat 3 dx. Berarti kan ini iso dicoret ya teman-teman ya. Dicoret ini tinggal 2. Sehingga integral 100 sampai tak hingga 20.000 dibagi X kuadrat dx. Sehingga EX sama dengan 20.000 saya keluarkan per 100, ini tak hingga, seper X kuadrat dx. Sama dengan 20.000 integral 100 sampai tak hingga. Ini boleh dong saya tuliskan X pangkat min 2. Saya naikkan. Kalau dinaikkan berarti negatif dia. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya dari integral X pangkat N adalah 1 per N plus 1, X pangkat N plus 1. Maka dengan N-nya adalah min 2, ya, jadinya 20.000, ini adalah 100, dikalikan berapa? Dengan N-nya min 2, berarti 1 per min 2 plus 1, piro? Satu, Bu. Berapa nih? Nah, min 1. Terus, X pangkat min 2 plus 1. Piro? Min 1. Oke, good. Nah, dengan domainnya adalah 100 sampai tak hingga. Jadi sama dengan ini adalah negatif, akhirnya kan 20.000 min tak hingga pangkat min 1, ya, dikurangi piro? Min 100 pangkat min 1. Min 100, ini saya tak tulis 100 pangkat min 1. Ini akhirnya ini tulisannya adalah 20.000 dikalikan 1 per tak hingga, negatif min 1 per tak hingga dikurangi, karena dikurangi dan dikurangi berarti dijumlah. Ya, 1 per 100. Nah, 20.000. Nah, 1 per tak hingga itu nilainya adalah 0, teman-teman. Jadi tak hingga itu adalah nilai yang sangat banyak sekali. Bisa jadi 1 juta, bisa jadi 1 miliar. 1 per dia itu jumlahannya ada banyak, maka dia akan semakin kecil nilai tersebut. Sehingga akan mendekati 0. Sehingga ini nilainya adalah negatif 0. Ya, ditambah per 100. Ini dicoret, maka akan menjadi 200. Nah, sehingga ekspektasi dari X adalah 200. Nah, jadi maka lama masa kerja baterai akan berakhir adalah selama 200 jam. Itu baterainya akan habis selama 200 jam. Gitu, teman-teman. Bisa dipahami? Oke. Itu kalau dia menggunakan nilai expected value-nya kalau dia continue ya. Nah, ternyata selain itu kita juga bisa mendapatkan nilai variance. Selain rata-rata, expected value adalah rata-rata, nilai harapan ini juga ada bisa menggunakan variance dengan rumus ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Contohnya adalah seperti ini. Permintaan mingguan untuk air kemasan mineral dalam ribuan liter dari toko kelontong adalah fungsinya seperti ini. Tentukan min dan variance-nya.
Saya naikkan dulu. Biar ada ruang untuk saya menulis. Nah, karena dia itu adalah berupa interval, maka kita mencarinya adalah nilai apa itu kontinu, karena dia interval, ya kan? Tentukan nilai min dan variansnya. Berarti langkah pertama, teman-teman, cek apakah langkah pertama ya. Cek apakah dia beneran PDF atau bukan. Ngecek PDF atau bukan, itu kan dari syaratnya itu. Apakah memenuhi kedua syarat tersebut. Itu teman-teman. Nah, kalau UTS nanti begitu. Ada suatu fungsi, dicek apakah fungsi ini adalah fungsi probabilitas atau bukan. Karena kalau bukan fungsi probabilitas, kalian nggak bisa mendapatkan nilai min dan variansnya. Nggak bisa mendapatkan nilai probabilitasnya. Jadi dicek dulu yang pertama. Katakanlah misal ya ini adalah suatu PDF, benar-benar PDF gitu ya teman-teman ya. Saya nggak ngecek lagi untuk mempersingkat waktu. Sudah dicek ternyata dia sudah memenuhi syarat, yaitu syaratnya fungsi tersebut adalah positif, yang pertama. Yang kedua adalah integralnya, karena dia berupa interval, berarti integralnya adalah sama dengan 1. Nah, ternyata dia sudah PDF dengan perhitungan. Ya, dihitung dulu teman-teman. Lalu yang kedua adalah kita tentukan minnya, cari minnya. Jadi untuk mendapatkan nilai ekspektasi X, itu adalah sama dengan integral dari X, fx, dx. Ya, dengan rumusnya ini domainnya A sampai B. Maka ini karena domainnya adalah dari 1 sampai 2, X dikalikan 2 kali X min 1 dx. Sehingga kita kalikan dulu. Kita bisa keluarkan 2-nya. 2 X dikalikan X min 1 dx. Terus kita kalikan 2, ini 1 sampai 2 domainnya. X kuadrat dikurangi X dx. Berarti ekspektasi X sama dengan 2 dikali, kita turunkan dulu. Berarti kalau X kuadrat, integralnya itu adalah sepertiga X pangkat 3 dikurangi setengah X pangkat kuadrat. Dari 1 sampai 2. Terus, sama dengan 2 dikalikan sepertiga. Terus akhirnya domainnya itu dimasukkan, teman-teman. Domainnya dimasukkan, itu akhirnya akan menjadi seperti ini. Sepertiga X, 2 pangkat 3 dikurangi setengah 2 kuadrat dikurangi. Gitu akhirnya, sepertiga kali 1 pangkat 3 dikurangi setengah dari 1 kuadrat. Gitu. Terus sama dengan, ini kalian hitung sudah. 2 dikalikan 8/3 dikurangi 4/2 dikurangi sepertiga dikurangi setengah.
Nah, terus hitunglah. Nah, itu untuk mendapatkan nilai ekspektasi X-nya. Itu berapa gitu ya. Berarti nilai harapan atau rata-rata air kemasan mineral dari toko kelontong itu adalah sebesar sekian ribu liter. Itu teman-teman. Ini adalah kita mendapatkan nilai ekspektasi S-nya. Tapi kita harus tahu nih ekspektasi X-nya nilainya berapa. Jadi ekspektasi X-nya ini nilainya adalah 5/3. Ya, setelah dihitung 5/3 ribu liter gitu ya. Nah, terus karena dia mencari varian. Mencari varian berarti EX kuadrat dikurangi X dikuadratkan. Kita sudah dapat nih EX. Ini yang kita dapatkan adalah EX. Tinggal EX kuadratnya berarti EX dikuadratkan itu adalah 5/3 dikuadratkan. 25/9. Kita sudah dapat ini, kita tinggal nyari yang ini. EX dikuadratkan. EX kuadrat dengan EX dikuadratkan. Kalau yang EX dikuadratkan sudah dapat, tinggal yang ini. Nah, untuk mendapatkan EX kuadrat, itu adalah caranya seperti ini, teman-teman. EX kuadrat sama dengan integral 1 sampai 2 X kuadrat dikalikan 2 X min 1 dx. Nah, jadi ada di sini. Kalau tadi EX sama dengan integral A sampai B X dikalikan Fx. Kalau EX kuadrat sama dengan integral AB X kuadrat dikalikan Fx dx. Gitu teman-teman. Bedanya di sini. Bedanya di sini. Karena dia mintanya X kuadrat. Berarti yang di depan harus X kuadrat. Gitu. Sehingga kalau kita cari X kuadratnya, maka ya kayak tadi 2, 1, 2. Ini X kuadrat dikalikan X min 1 dx. Sama dengan 2 integralnya X pangkat 3 min X kuadrat dx. Ini kan? Sama dengan 2 dikali ini kalau diturunkan apa diintegralkan menjadi 1/4 X pangkat 4 dikurangi 1/3 X pangkat 3 dengan domain 1 sampai 2. Sehingga EX kuadrat akan menjadi 2 dikali 1/4 2 pangkat 3 dikurangi 1/3 2 pangkat 3. Oh, gini. Dikurangi 1/4 1 pangkat 3 dikurangi 1/3 1 pangkat 3. Itu 2 dikali piro 8/4 dikurangi 8/3 dikurangi 1/4 dikurangi 1/3. Berapa sudah? Nah, katakanlah pada saat saya sudah menghitung nilainya itu adalah 1/18. Sehingga nilai variansnya adalah EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan akan menjadi berapa tadi ya EX kuadrat? Oh ini 1/18 dikurangi EX dikuadratkan itu bernilai piro mau 5/3 dikuadratkan. Berarti 1/18 dikurangi 25/9. Piro wes iki wes disamakan penyebutnya. X dikuadratkan itu 17/6. Sorry teman-teman. 17/6. Ini 17/6. Ini 17/6. Ini berarti 17/6 dikurangi 25/9. Jadi disamakan penyebutnya 6 dengan 9 itu ada 18. Berarti ini ada
51 dikurangi 50 sama dengan 1/18 nilai variannya. Gitu teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Itu 51 dikurang 50 dari mana, Bu? Ya, Mas Ilham? Yang terakhir itu, Bu. 51 Mm-mm. dikurangi 50. Itu Mm-mm. hasil dari mana? Hasil dari kita kan menyamakan penyebutnya dulu. Kita samakan penyebutnya menjadi 18. 18 dibagi 6 itu kan ada berapa? 3 kan? 18 dibagi 6 adalah 3. 3 dikalikan 17 itu nilainya 51. Terus 18 dibagi 9 kan 2. 2 dikalikan 25 nilainya adalah 50. Jadi disamakan Oh, penyebutnya dulu, baru kita bisa mengurangi. Iya. iya ya, Bu. Jadi Paham, Bu, paham, Bu. 51 dikurangi 50. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Insya Allah tidak, Bu. Oke, kalau gitu bisa kita cukupkan hari ini. Kita akan bertemu lagi di hari Kamis. Ya. Iya, Bu. Baik, Oke. Bu. Terima kasih ya teman-teman ya. Saya stop record.